Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Akbarito. Saya dari perwakilan kelompok 2. Izin menjelaskan tentang bab kematian dan kebangkitan pasar modal. Judul ini menjelaskan topik utamanya yaitu adalah kematian dan kebangkitan pasar modal, yang maksudnya adalah bagaimana pasar modal mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meliputi kontribusi, krisis, dan transformasi teknologi seperti blockchain dan tokenisasi. Selanjutnya, ada 3 untuk penjelasan kali ini, yaitu adalah yang pertama, masalah struktural, di mana pasar modal saat ini cenderung menguntungkan perusahaan besar, memperkuat ketimpangan dan mengurangi akuntabilitas. Yang kedua adalah peralihan teknologi, blockchain atau ICO dan token perilaku membuka jalur pembiayaan terdesentralisasi dan keteriacakan baru. Yang ketiga adalah konsekuensi sosial, konsentrasi kekayaan berdampak pada upah, stabilitas politik, dan akses modal untuk UMKM. Jadi terdapat 3 poin di sini ya. Selanjutnya, sejarah singkat dan peran pasar modal. Pasar modal mengalirkan modal dari penyimpan ke pengguna modal, membiayai pabrik, infrastruktur, dan inovasi sejak revolusi industri, dari obligasi pemerintah hingga instrumen derivatif modern. Fungsinya, alokasi modal untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, dengan kompleksitas datang risiko, informasi asimetris, instrumen yang sulit diawasi, dan otomisasi yang mengaburkan tanggung jawab. Oke, slide selanjutnya yang keempat adalah kami menjelaskan tentang masalah dengan perusahaan besar. Perusahaan besar memperoleh kekuatan yang melampaui negara, mengoptimalkan pajak, menginternalisasi keuntungan, dan mengurangi insentif reinvestasi lokal. Akibatnya ada 3. Yang pertama adalah penguatan ketimpangan kekayaan dan upah real stagnan. Yang kedua adalah penciptaan pekerjaan yang kurang mendukung ekonomi lokal, lebih banyak pekerjaan bergaji rendah atau otomisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pengaruh politik dan pelemahan akuntabilitas publik. Dan slide selanjutnya adalah saya akan memperlihatkan sebuah video. Aku cuma dompet kecil, sering kamu lihat tapi jarang kamu pikirin lebih jauh. Isiku kadang sedikit, tapi aku tahu setiap rupiah punya arti besar. Aku sering lihat ide-ide keren berhenti, cuma karena nggak ada modal. Crowdfunding mulai jalan. Nggak perlu kaya dulu, yang penting percaya dan mau dukung bareng. Dari banyak kontribusi kecil, mimpi besar mulai punya bentuk nyata. Aku jadi lebih dari sekadar dompet. Aku jadi penghubung banyak harapan. Karena lewat crowdfunding, ide kamu nggak harus jalan sendirian. Selanjutnya, struktur pasar modal. Primer versus sekunder dan instrumen. Pasar primer memfasilitasi pengumpulan modal langsung, seperti saham dan obligasi. Pasar sekunder memberi likuiditas, namun sering memisahkan nilai pasar dari kinerja ekonomi real melalui derivatif dan EFT. Hasilnya, volatilitas, potensi gelembung, dan pelaku yang bisa mengambil untung tanpa kontribusi real. Selanjutnya adalah teknologi dan paradigma baru. Memberikan akses modal langsung ke UMKM, mengurangi ketergantungan pada bank dan jalur institusional tradisional. Dan selanjutnya, tokenisasi memungkinkan aset menjadi digital. Smart contract meningkatkan transparansi dan sistem menjadi lebih terbuka dan inklusif. Selanjutnya adalah penjelasan contoh implementasi nyata. Halo, aku uang yang biasa kamu kirim. Dulu, aku sering terhambat karena sistem pembayaran tidak saling terhubung. Lalu datang Mojaloop yang menghubungkan berbagai sistem pembayaran. Sekarang, aku bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cepat. Aku menggunakan teknologi Interledger agar perjalanan tetap aman.
Dengan Mojaloop, aku bisa sampai lebih cepat, bahkan ke tempat yang jauh. Aku sekarang lebih cepat, aman, dan siap membantu semua orang. Bank digital itu tempat menyimpan uang, tapi Mojaloop adalah jembatan yang menghubungkan banyak sistem pembayaran. Selanjutnya adalah koreksi dan jalur transisi atau jalur transformasi pasar. Diagram ini menggambarkan alur transformasi pasar dari struktur tersentralisasi menuju ekosistem yang lebih inklusif. Yang eksklusif hanya perusahaan besar saja. Disruptif artinya memunculkan teknologi baru, demokratis yaitu akses terbuka untuk semua untuk menuju arah masa depan di pasar modal. Berikutnya ada implikasi kebijakan dan rekomendasi. Implikasi kebijakan dan rekomendasi ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada regulasi global dan kolaboratif, yaitu membangun kerangka lintas negara untuk mengatur token dan platform serta pasar tanpa batas. Lalu kemudian juga menjaga independensi regulator. Lalu yang kedua ada transparansi dan keterlacakan, yang mana itu untuk mempromosikan penggunaan kontrak pintar untuk pelaporan investasi dan dampak sosial yang dapat diaudit. Lalu yang ketiga ada demokratisasi akses modal, yaitu untuk mendorong infrastruktur mikroinvestasi dan insentif untuk aliran modal ke UMKM dan proyek sosial. Lalu yang keempat ada jaminan sosial dan adaptasi tenaga kerja, yaitu untuk menyiapkan kebijakan untuk mengurangi dampak otomatisasi pendidikan, jaring pendidikan, jaring pengamanan, dan skema transisi kerja. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yang pasar modal ini tetap vital untuk pertumbuhan, tetapi struktur saat ini menciptakan konsentrasi kekayaan kelemahan sistemik. Teknologi token mikroinvestasi dan ekonomi ekosistem menawarkan jalan untuk mereformasi aliran modal agar lebih inklusif dan akuntabel jika disertai regulasi global dan kebijakan protektif. Lalu langkah praktis yang dapat dilakukan itu ada uji pilot token, komunitas yang transparan, perluas akses crowdfunding yang terawasi, dan mengembangkan standar global untuk keterlacakan investasi.